Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Darnia SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 113 Buton. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 5 dengan materi memahami makna kandungan surah Atin. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan sarannya, semoga kegiatan pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah kesehatan sehingga kita sempat melaksanakan proses pembelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi memahami makna kandungan surah Atin. Anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, yaitu sebelum kita membahas materi pada hari ini, Ibu Guru akan mengingatkan kembali materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu kita mempelajari materi apa? Masih ingat? Menghafal surah Atin. Iya,
Jadi, sudah menghafal semua suratinnya? Sudah. Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk tentang materi memahami makna kandungan surat Atin. Ya, oke. Sekarang untuk pelajaran sebelum kita memulai materi pelajaran pada hari ini yaitu memahami kandungan surah Atin ayat 1 sampai 6. Terlebih dahulu Ibu Guru akan menanyakan materi apa yang kita pelajari minggu lalu, yaitu menghafal surat Atin. Apakah kalian sudah menghafal surat Atinnya? Sudah. Coba ayat pertama. Siapa yang bisa baca ayat pertama? What? Ayat keduanya? Ayat ketiganya? Ayat keempatnya? Iya, oke. Sudah beberapa yang bisa dihafal. Mudah-mudahan semuanya tetap kita ingat ya. Iya. Jadi coba perhatikan anak-anak. Dalam keseharian kita, sikap yang bagus itu yang bagaimana? Yang bisa coba dengan contoh sikap yang bagus itu di sekolah. Coba apa saja sikap yang bagus yang kita lakukan di sekolah? Coba. Belajar, apa lagi? Baca. Kemudian intinya adalah apa? Mengikuti. Iya, tertib yaitu membantu teman. Apa lagi? Ya, masih banyak lagi. Iya. Kemudian bagaimana contoh sikap guru? Nakal, apa lagi? Tidak mau menolong. Iya. Iya. Jadi coba perhatikan semuanya. Kalau kita berbuat baik itu sangat disayang oleh Allah. dan juga disayang oleh semua teman. Ya. Perhatikan anak-anak, materi pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah memahami kandungan surah Atin ayat 1 sampai 8. Ya, jadi sebentar perhatikan baik-baik ya. Kalau kita memahami isi kandungan Atin ayat 1 sampai 8, insya Allah sikapnya kita akan baik, selalu menolong, selalu membantu. Iya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Sekarang Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya. Ya, perhatikan anak-anak. Tujuan pembelajaran ini melalui penerapan model pembelajaran numbering things together, yaitu dengan memberikan tugas berupa problem based learning. Ya. Jadi dengan metode ini siswa akan bisa menjawab tentang isi kandungan surah Atin. Ya. Siswa peserta didik yaitu bisa akan menjelaskan alasan dinamai surah Atin. Kemudian siswa dapat menentukan jumlah makna atau kandungan surah Atin. Ya, kemudian selanjutnya peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surah Atin. Dan selanjutnya adalah keempat, peserta didik dapat menguraikan beberapa contoh perilaku yang mencerminkan orang beriman dan melaksanakan amal soleh yang sesuai dengan kandungan surah Atin. Sebelum kita memulai mengerjakan tugas kelompok, terlebih dahulu Ibu Guru menyampaikan cara penilaiannya. Jadi semuanya tolong difokuskan untuk mendengarkan kepada teman yang membacakan soal supaya nilainya itu bagus. Karena teknik penilaian Ibu Guru yang diberikan itu adalah siapa yang bisa menjawab, yang aktif mendengarkan baca soal itu nilainya akan bagus. Tetapi kalau yang main-main tidak fokus dengan soal yang dibacakan oleh temannya, maka nilainya juga dia berkurang. Makanya itu kita harus semuanya fokus mendengarkan soal yang dibacakan.
obat sakit. Ya, semoga yang sakit itu kita doakan mereka akan sehat selalu supaya bersama-sama lagi dan kita untuk belajar seperti biasa. Ya. Oke, melalui tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan alasan dinamai suratin dengan benar, menentukan jumlah mana atau kandungan suratin dengan benar. 3. Menjelaskan fisikanya. Perhatikan anak-anak di papan tulis, ibu guru akan tampilkan video pembelajaran yaitu mana kandungan suratin. Bukan bukunya. Halaman 30. Pada pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan dan PPP, yaitu dengan materi mari belajar Al-Quran dan memahami kandungan surah. Ya, diperhatikan anak-anak, mana kandungan surah ini terdiri dari lafaz. Mengapa dinamakan surah Atin? Surah ini dinamakan Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buatin. Surah Atin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surah yang turun di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Oke, perhatikan anak-anak. Kandungan ayat pertama yaitu tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ya, oke. Kandungan ayat kedua yaitu Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Pada malam Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Oke, perhatikan pada kandungan ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Lihat gambar di sebelah kanan 1.5. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki terjaga keamanan dan kesehatannya. Kota ini banyak menyimpan sejarah-sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihi. Oke, perhatikan kandungan ayat keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Ya, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Ya, perhatikan anak-anak pada kandungan ayat kelima. Allah menciptakan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan sifat dan perilakunya dari telur dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Anak-anak, perhatikan contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Sifat dan perilaku bertutur kata penjelasannya bertutur kata lembut dan santun dalam buah guru zaman tangga. Kemudian berpakaian yaitu menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Kemudian makan dan minum, contohnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Kemudian bergaul sesama teman, contohnya berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian menggunakan anggota tubuh, yaitu contohnya menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan. Oke, perhatikan anak-anak kandungan ayat 6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Perhatikan audio, video di papan tulis. Contoh orang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang berikutnya adalah kamera berserika dan gambar yang berikutnya adalah Ilyas Minarudi. Oke, perhatikan anak-anak pada ayat kandungan ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk.
Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah memberikan bukti-bukti. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan ketika anak-anak kandungan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Ya, oke, terima kasih. Semoga setelah disampaikan tadi video dijelaskan, Ibu Guru akan memberikan tugas kelompok masing-masing membacakan tugasnya, yaitu kelompok 1 dibacakan kelompok 1, soal kedua kemudian dijawab oleh kelompok 2, kemudian soal nomor 2 dibaca kelompok 2 dijawab oleh kelompok 3. Soal nomor 3 dibaca soalnya dijawab oleh kelompok 4. Kemudian kelompok 4 setelah menjawab membaca lagi soal nomor 4 dijawab oleh kelompok 1. Ya, sekarang kita mulai. Kelompok 1 membacakan soalnya. Dengarkan kelompok 2. Nomor 1, jelaskan alasan dinamai surat At-Tin. Kelompok 2 jawab alasan dinamai surat At-Tin. Menurut kami dari kelompok 2, alasan dinamai surat At-Tin yaitu diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Iya, oke. Sudah bagaimana yang lain? Betul tidak? Iya, oke. Sekarang kelompok 2 membacakan soal nomor 2. Silakan baca soal nomor 2. Dengarkan kelompok 3. Ya, tentukan mana surat kandungan. Terdapat ulangan 3 jumlah maksud panjang surat At-Tin ada 8. Ada ya. Bagaimana menurut kelompok lain? Pendapat kelompok lain? Betul itu. Jumlahnya ada 8. Betul. Iya. Sekarang bacakan soal nomor 3. Soal nomor 3, jelaskan isi kandungan surat At-Tin. Ya, jelaskan isi kandungan surat ini kelompok 4. Kami kelompok 4. Iya. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Dengarkan Yang semua. menjadi obat yang banyak manfaatnya. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungannya minyaknya yang berlimpah sehingga dapat berpergunakan di daerah yang curang. Iya. 2. Iya. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. 3. Kota yang aman adalah kota Mekah. Sekarang kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatan. 4. Allah menjadi manusia dengan sebaik-baik bentuk manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Ya, masih ada kelanjutannya? Masih ada? Ayo, oke, lanjutkan lagi. Dibantu teman yang lain. 5. Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi jangan turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul. Dengarkan semuanya, dengarkan. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan Dengarkan para anak. 7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Jika Allah yang Kemudian soal berikutnya. Dibaca lagi soal
empatnya. Soal nomor 4, dari mandar pendapat kali yang sesuai kandungan serta tim. Bagaimana tanggapannya? Menurut pendapatan dari kelompok 1 terdapat menginginkan orang beriman dan melaksanakan amalan yaitu 1 beribadah kepada Allah, 2 berdoa kepada Allah, 3 gemar bersedekah, 4 kita keluarga. Ya. Bagaimana kelompok lain? Betul tidak? Betul. Iya. Jadi intinya adalah semuanya memahami kandungan surah Atin itu adalah kita harus pertama lihat di sini tadi gambarnya harus berpesan apa? Ya, beriman itu kepada Allah dengan beribadah. Kemudian di sini ada orang yang anak-anak sedang bersedekah, ya, memberikan makanan kepada orang tua. Kemudian di sini ada apa lagi? Iya. Jadi intinya kandungan surah Atin itu adalah kita harus saling menolong, saling membantu supaya kita disenangi oleh semua orang. Oke. Anak, ya. Di sini untuk kita lebih memahami lagi tentang video tadi, materi contoh-contoh orang beriman dan beramal saleh ini, Ibu Guru akan memberikan tugas tentang yang menyangkut masalah pembelajaran problem bahasa learning. Ya, di sini akan diberikan tugas 4 soal. Ya, jadi perhatikan anak-anak. Soal ini juga posisinya seperti tadi juga. Soal nomor 1 dibaca oleh kelompok 1. Kemudian dijawab oleh kelompok 2. Soal nomor 2 dibaca oleh kelompok 2, dijawab oleh kelompok 3. Soal nomor 3 dibaca oleh kelompok 3. Kemudian dijawab oleh kelompok 4. Kemudian soal nomor 4 dibaca oleh kelompok 4. Kemudian dijawab oleh kelompok 1. Ya, oke. Sekarang Ibu Guru akan bagikan soalnya. Di sini lihat. Ya. Akan bagikan soalnya. Bagikan soalnya ya. Ya, oke. Sekarang baca soalnya. Nomor 1. Iya. Yakinnya baca. Nah, baca. Soal nomor 1. Iya. Pada suatu hari, Angkat ya. tugas kelompok dikerjakan di rumah. Adik dan dapat tugas sendiri kemana-mana. Adik kalau pergi jalan kadang melihat orang anak berdekat. Bagaimana menurut pendapat tugas yang harus dilakukan adik dan Ya, kelompok 2 dijawab. Bagaimana tanggapannya? menurut pendapat kami kelompok 2 sikap yang harus dilakukan adik dan ibu menyelesaikan masalah anak bertengkar terlebih dahulu baru melanjutkan mengerjakan tugas karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bagaimana menurut pendapat kelompok lain? Betul dan dijawab? Ya. Ya, oke. Sekarang lanjut soal nomor 2 baca. Ditanggapi kelompok 3. Soal nomor 2. Pada bulan suci Ramadan, kepala desa mengadakan lomba kegiatan keagamaan di tingkat desa. Ali dan Edi memilih kegiatan sholat berjamaah, sedangkan Abi juga memilih kegiatan sholat berjamaah. Namun Ali dan Edi tidak mau sama-sama dengan Abi karena kulitnya hitam. Bagaimana menurut pendapat tentang sikap yang dimiliki Ali dan Edi? Iya, bagaimana kelompok ini 3 pendapatnya? Bisa jawab? Menurut Iya, coba. kami, kelompok 3 sikap yang dimiliki Ali dan Edi tidak baik karena tidak sesuai dengan ajaran kita. Mereka mengusulkan kami kita semua manusia sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus saling menyayangi. Ya, bagaimana
untuk sarapan paginya. Mereka ke sekolah pulang kembalian dari tabung. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat nenek sedang menangis di lapangan sudah 2 hari tidak makan. Karena kasihannya kepada nenek terjadi tabung mereka menggunakan nenek. Bagaimana menurut pendapat sikap yang dimiliki sejak 4 tahun? Bagaimana kelompok? Bagaimana menurut kelompok 4? Bisa jawab? Ya, coba jawab. Menurut pendapat kami, kelompok 4 sikap yang dimiliki Siti dan Fatimah sangat baik sekali karena mereka melakukan bersedekah untuk menolong nenek yang sedang kelaparan dengan menggunakan uang kembalian persiapan untuk ditabung walaupun itu merupakan kepentingan juga. Bagaimana? Bagaimana? Betul. Pendapat kelompok lain? Betul. Iya. Sekarang baca soalnya nomor 4. Iya. Yang berarti kelompok 1. Dana dan Ruh bergegas cepat pergi ke sekolah karena waktu sudah menunjukkan Iya. tujuh mama. Dalam perjalanan bertemu dengan kakek yang tidak bersepeda. Mereka memberi bekerja tidak menolong. Menurut pendapatmu, bagaimana sikap yang harus dilakukan Rena dan Rudy terhadap kakek yang dibiarkan begitu saja? Bagaimana pendapat kelompok 1? Menurut pendapat kami, kelompok 1 tidak perlu dan tidak harus karena mereka tidak menolong kakek yang tidak jatuh. Yang bersepeda walaupun sudah menuju pukul 7 malam, sebaiknya mereka menolong kakek secepatnya dengan melaporkan ke masyarakat baru cepat-cepat ke sekolah. Iya. Jadi untuk materi tadi tentang memahami kandungan suratinya, bagaimana anak-anak sudah pahami semuanya? Ya, insya ya, alhamdulillah. Karena tadi Ibu Guru sudah berbagai macam cara memberikan tugas. Semoga itu semuanya akan bisa dipahami. Iya, dipahami. Jadi perhatikan anak-anak. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu memahami kandungan surah Atin, ini ada cukup sekian. Tetapi sebelum Ibu Guru menutup, akan menyampaikan materi pertemuan berikutnya, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kitab-kitabnya. Jadi, ya, ada yang ditanyakan semuanya sebelum Ibu Guru tutup? Tidak sudah jelas semuanya? Ya, oke. Ibu Guru akan membagikan tugas di rumah ya. Iya, akan bagikan tugas di rumah, kerjakan di rumah. Supaya lebih paham lagi tentang materi kita pagi hari ini, yaitu memahami mana kandungan surah Atin. Oke? Iya. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu Guru akan menutup materi kita pada pagi hari ini, yaitu dengan mengucapkan hamdalah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu cukup sekian. Ya, cukup sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap teman-teman? Siap. Untuk belajar kita bisa doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh.